Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Tazkiyah 107.7 FM dan juga kaum muslimin yang hadir di studio, kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sore hari ini merupakan sore yang banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini Selasa pekan pertama kita kembali untuk mengikuti kajian rutin, insyaallah mengkaji kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaih. Namun sebelum kita memulai kajian, ada beberapa hal yang terhitung sebagai muqaddimah atau kata pengantar sebelum kita masuk pada inti kajian kita. Ya, ada beberapa hal yang harus kita singgung. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan kenapa kita memilih materi tauhid. Kenapa kita memilih materi tauhid? Padahal banyak sekali materi-materi agama yang bisa kita kaji. Sebenarnya kalau kita runtut apa yang telah kita kaji pada kesempatan bulan yang lalu, pada bulan yang lalu kita terangkan bahwa seorang muslim itu harus ada pada dirinya 4 perkara. Harus ada pada dirinya 4 perkara. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu. Yang pertama, dia memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua, dia mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, dia mendakwahkan ilmunya tersebut. Mendakwahkan ilmunya tersebut. Dan yang keempat, dia bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, dan juga di dalam mendakwahkan ilmu. Nah, pada poin pertama, seorang muslim dia harus memiliki ilmu. Dan kemarin kita terangkan bahwa ilmu itu atau ilmu agama itu ada 2 hukumnya. Ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Dari sejumlah ilmu agama yang di situ hukumnya fardu ain adalah ilmu tentang tauhid. Sebagaimana yang kita sampaikan, ilmu tentang tauhid. Selain ilmu tentang salat, kemudian juga ilmu tentang puasa. Di antara ilmu yang fardu ain adalah ilmu tauhid. Bahkan ini yang paling fardunya, paling wajibnya seseorang untuk mempelajari ilmu adalah ilmu tentang tauhid. Maka dari situ kita harus betul-betul untuk memahami, untuk mempelajari tentang hakikat dari tauhid yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk mengamalkannya. Nah, oleh karena itu kita memilih kajian tauhid, oleh karena itu kita memilih kajian akidah, karena itu merupakan ilmu yang sangat atau ilmu yang fardu ain, bahkan ilmu yang paling fardunya. Ilmu yang paling fardunya atau ilmu yang paling wajib. Nah, kemudian juga mungkin ada yang bertanya, bukankah kita itu seorang muslim?
Bahkan kalau kita lihat bangsa kita, bangsa Indonesia itu 87% Muslim. Agama Islam adalah agama tauhid. Ya, bukankah kita sudah bertauhid? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau kita sudah bertauhid, kenapa kita harus mempelajari tentang tauhid? Ya, jawabannya mudah sebetulnya. Jawabannya itu ada pada diri kita sendiri. Ya, secara global kita telah menyambut agama Islam, agama tauhid, betul. Tetapi kita bisa melihat diri kita, ya, sudah berapakah atau berapakah porsi kita untuk mempelajari tauhid? Ya. Dalam misalkan kita hidup sudah berapa tahun? Ada yang mungkin 40, ada yang mungkin 60, ya. Ada mungkin yang baru 25 tahun. Berapa jamkah dalam keseharian kita luangkan untuk mempelajari tentang seluk-beluk tauhid? Ya. Maka kita bisa menyadari bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, masih kekurangan pengetahuan tentang agama kita, terutamanya adalah tentang tauhid. Ini satu. Kemudian yang kedua, kemarin kita bawakan ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta apa? Tambahan, ya kan? Apa yang dimintakan tambahan? Tambahan apa yang diminta oleh Nabi? Tambahan tentang ilmu. Jadi di sini kita terus-menerus diperintahkan agar supaya kita meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu agama, dan yang paling pentingnya adalah ilmu tauhid. Kalau Nabi SAW ketika Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilma, ya, ilmu Nabi SAW itu dari wahyu. Ya, ilmu Nabi dari apa? Dari wahyu. Allah langsung yang menurunkan kepada Nabi SAW. Adapun umat Nabi, ya, ilmu itu tidak akan datang sekonyong-konyong. Bukan ketika misalkan kita berdoa wa qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Ya, biasanya ditambahkan warzuqni fahma gitu ya. Ya, tidak sekedar orang berdoa seperti itu kemudian ilmu datang, harus dipelajari. Ya, sehingga kita dituntut untuk mempelajari agama kita. Tidak hanya sekedar berdoa kemudian berpangku tangan. Karena Islam itu tidak mengenal istilahnya ilmu laduni. Tahu apa ilmu laduni? Ya, ilmu laduni itu ilmu yang langsung terima dari Allah. Itu laduni. Ya, jadi orang nggak pernah belajar, ya, tetapi dia apa? Pinter. Ya. Mau misalkan jadi ulama, gimana belajar? Enggak belajar. Ngapa? Bertapa di pinggir sungai. Ya kan? Bertapa di pinggir sungai sambil mengucapkan Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, tidak akan dapat. Maka kata para ulama, al-ilmu bit-ta'allum. Ya, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu akan didapatkan dengan dia mempelajari ilmu. Gitu ya. Maka latar belakang kita mempelajari ilmu agama, latar belakang kita mempelajari ilmu tentang tauhid, karena ada perintah dari Allah Ta'ala agar supaya apa? Nabi Muhammad meminta tambahan ilmu, maka perintah kepada Nabi juga perintah kepada kita. Bedanya kalau Nabi Muhammad minta tambahan ilmu, langsung Allah dapatkan, atau langsung Allah kasih. Tetapi kalau kita tidak bisa. Ya, ilmu itu kita harus dengan belajar, mengkajinya. Gitu ya. Nah, tema kita adalah tema tentang tauhid. Nah, kemudian ada satu hal yang harus diperhatikan di dalam setiap orang mempelajari tentang ilmu. Terutamanya adalah ilmu agama. Satu hal penting itu adalah sebelumnya kita menyadari bahwa tidak setiap apa yang disampaikan oleh pemateri, ya, bisa diambil semuanya. Tidak setiap apa yang disampaikan oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai atau seorang ulama bisa diambil semuanya. Artinya apa? 1 jam kita belajar, 1 jam pemateri menyampaikan materi, itu tidak mungkin semua dicatat. Gitu kan? Tidak mungkin semuanya dicatat, tidak mungkin semuanya diikuti. Itu tidak mungkin. Ya, oleh karena itu kita harus mengetahui, ya, akar dari pembahasan ilmu. Misalkan kita sedang membahas tentang tauhid, misalkan kita sedang membahas tentang fikih, membahas tentang salat, ada akar yang bisa didapatkan, yang harus didapatkan oleh seseorang
ya pada pembahasan ilmu tertentu. Misalkan ilmu tauhid apa saja yang harus dia catat. Ya, tentang ilmu fikih apa saja yang harus dia catat. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa ada 4 ya. Ada 4 akar, ada 4 perkara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh seorang itu ketika dia mempelajari ilmu. Ilmu apapun, baik itu ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu tentang fikih. Ya, 4 perkara itu yang pertama adalah ya, bisa dicatat ya, at-ta'rifat. Ya. At-ta'rifat, definisi. Ya, definisi. Contohnya apa? Contohnya tentang sholat. Ustadz membahas tentang sholat panjang lebar. Ya, 1 jam dia bahas masalah sholat. Tidak mungkin kita dapatkan, tidak mungkin kita catat semuanya. Ya. Maka poin pertama yang harus kita perhatikan dari pembahasan itu adalah tentang ta'rifat, definisi. Apa definisi sholat? Itu yang dicatat. Definisi sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Nah, itu definisi. Nanti pembahasan tentang tauhid. Ya, pembahasan tentang tauhid ada definisi tauhid. Apa definisi tauhid? Ya, nanti akan diterangkan tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi. Itu yang dicatat. Gitu ya. Pertama apa? Definisi at-ta'rifat. Kemudian yang kedua, al-qawaid wadh-dhawabit. Ya, al-qawaid wadh-dhawabit, kaidah dan ketentuan. Ya. Kaidah dan ketentuan. Ketika membahas sesuatu ini ada kaidah. Misalkan nanti dalam pembahasan tauhid ada kaidah mengetahui ya, orang yang memakai jimat itu ya, dia bisa terjatuh di dalam syirik kecil, bisa terjatuh di dalam syirik akbar. Apa kaidahnya? Ya, nanti akan disebutkan kaidahnya atau dhawabitnya. Kalau dia meyakini jimat itu yang bisa memberikan manfaat dan madarat, maka berarti dia terjatuh di dalam syirik akbar. Kalau misalkan dia meyakini itu hanya sebagai sebab saja, dia terjatuh dalam syirik asghar, syirik kecil. Gitu ya, itu kaidahnya. Ya. Nanti akan masuk di dalam pembahasan doa. Ya. Kaidah orang berdoa bisa dihukumi syirik dengan orang yang berdoa tetapi tidak dihukumi syirik. Berdoa kepada selain Allah dihukumi syirik, ini tidak dihukumi syirik. Itu ada kaidahnya. Gitu ya. Nanti insyaallah akan sampai. Kemudian yang ketiga adalah al-furuq, perbedaan. Ya, setiap pembahasan ada perbedaan. Misalkan dalam pembahasan tauhid, ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Gitu ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Itu namanya perbedaan. Ya. Kalau syirik akbar demikian, kalau syirik asghar demikian. Dalam pembahasan akidah juga qital ahlul bughat dengan qitalul khawarij. Memerangi ahlul bughat dengan memerangi khawarij. Ya, itu ada perbedaan antara khawarij dengan ahlul bughat. Sama-sama memerangi pemerintah, tetapi yang satu itu khawarij, yang satu ahlul bughat. Ya, jadi ada perbedaan, itu yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah at-taqasim, pembagian. Mungkin yang lebih cocok tadi masalah syirik akbar, syirik asghar itu lebih masuk kepada pembagian. Ya, termasuk juga nanti tauhid terbagi menjadi 3. Nah, itu dicatat. Tauhid terbagi menjadi 3. Jadi pertama definisi, kemudian yang kedua apa? Dhawabit, qawaid wal dhawabit, kaidah dan ketentuan. Kemudian yang ketiga al-furuq, perbedaan. Ya. Al-furuq, perbedaan. Ini bedanya dengan ini seperti ini. Ini bedanya dengan ini seperti ini. Bedanya antara khawarij dengan ahlul bughat seperti ini. Sama-sama memerangi pemerintah. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah at-taqasim, pembagian. Tauhid terbagi menjadi 3 misalnya. Kemudian nanti pembahasan ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur ada ziarah yang sunnah. Ada ziarah yang tidak sesuai tuntunan Nabi. Ada bentuk ziarah kubur yang mengandung unsur syirik.
Gitu ya. Nanti ada pembagian sehingga apa? Sehingga ketika kita mengetahui akan hal ini, kita tidak mengambil satu ucapan saja mengatakan oh syirik itu ziarah kubur adalah syirik. Tidak. Karena ternyata di situ ziarah kubur ada pembagiannya. Ada yang syirik, ada yang tidak ada tuntunannya, ada yang sesuai sunnah. Gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya 4 hal yang merupakan akar dari pembahasan ilmu yang perlu untuk dicatat di dalam setiap pembahasannya. Dan insya Allah nanti kita akan tekankan akan hal ini, 4 hal ini. Kemudian satu hal lagi, kenapa kita memilih tauhid sebagai materi kita, materi kajian rutin? Karena siapa yang telah merealisasikan tauhid, maka berarti dia telah memperbaiki alam ini. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fasababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghairillah. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang meneliti atau memperhatikan, siapa yang memperhatikan keadaan alam, maka dia akan mendapati bahwa kebaikan yang ada di bumi ini sebabnya adalah mentauhidkan Allah, sebabnya adalah beribadah kepada Allah, sebabnya adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu segala kebaikan yang ada di bumi. Gitu ya. Wa kullu syarrin fil alam, dan setiap kejelekan yang ada di alam semesta. Wa fitnah, cobaan, bala, dan dikuasai oleh musuh-musuh, dan selain itu sebabnya adalah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebabnya beribadah kepada selain Allah taala. Jadi di sini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kalau ingin buminya baik, ingin alam semestanya baik, maka sebabnya kita harus mentauhidkan Allah betul-betul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan seseorang melakukan perbuatan syirik, kapan seseorang durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah tangan manusia. Kemudian ya, apa yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini atau nanti rutin ya insyaallah setiap pekan pertama hari Selasa, pembahasan tauhid menggunakan Kitabut Tauhid. Karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita pilih kitab ini ya karena kitab ini adalah kitab yang sangat mendapatkan perhatian di kalangan para ulama. Ya, penulisnya sendiri adalah seorang ulama besar, seorang pembaharu di abad pertengahan abad 12 Hijriah. Ya, sebagaimana tertulis di sampul, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206. Kira-kira kalau Masehi berapa ini? Ya, di catatan saya ada Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, ini nyontek dulu ya, tidak apa-apa ya. Kalau santri tidak boleh ini, kalau misalkan anak sekolah ujian tidak boleh nyontek. Ya, tapi kalau guru boleh. Ya. Ya. Ngapal-ngapal tahun ini paling sulit. Ya. Tahun 1703 Masehi. 1703 Masehi. Berarti berapa tahun? 7, 8, 9. 300 ya. Kurang lebih 300 tahunan. Meninggal pada tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Ini Syekh Muhammad rahimahullah. Nama beliau adalah Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, seorang ulama mujaddid, pembaharu Islam, terlahir pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau perjalanan hidup beliau rahimahullah
sedikit mengenal penulis ya. Karena ketika kita mengkaji sesuatu, kita harus tahu siapa penulisnya. Ya. Kita harus tahu penulisnya, bagaimana penulisnya. Kemudian setelah itu kita harus tahu kitabnya. Ya. Bagaimana metodologi di dalam penulisan kitab tersebut, kita harus tahu. Penulis Imam Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaih ya, adalah seorang ulama yang hafal Al-Quran sebelum usia balik. Dan beliau berguru kepada para masyayikh, para ulama di sekitar Saudi Arabia. Dari lintas madhab, dari madhab Syafi'i beliau juga berguru. Ya, kemudian juga dari madhab yang lain juga beliau berguru. Ya. Adapun kegiatan dakwah beliau, Syekh Muhammad, ya mungkin kalau lebih detailnya bisa dilihat, dan ini sejarah beliau sudah menyebar di mana-mana. Ya, Syekh Muhammad ini berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajak orang untuk mengembalikan seluruh perkara mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat kaum muslimin, karena banyaknya ad-du'at ila abwabi jahannam, al-a'immatul mudhillin, da'i-da'i yang menyuruhkan kepada kesesatan, penyimpangan-penyimpangan dalam hal agama, sehingga di masa itu ya di Saudi Arabia banyak sekali terjadi penyimpangan praktek keagamaan. Ya, ada yang beribadah kepada pohon, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal secara langsung, ya, dan lain sebagainya dari penyimpangan-penyimpangan. Maka Syekh berusaha untuk mendakwai mereka dengan cara yang lembut. Ya. Kemudian ringkas cerita, Syekh mendapatkan dukungan dari Al-Imam Muhammad Ibn Saud rahimahullah ketika beliau datang ke Dir'iyah. Di Dir'iyah ditemui oleh Al-Imam Muhammad Ibn Saud dan bekerja sama. Kerjasama antara seorang umara, pemerintah, dengan seorang ulama. Sehingga Syekh Muhammad ini menjadi mufti sekaligus juga menjadi qadhi. Mufti adalah pemberi fatwa, qadhi adalah hakim. Ya. Kerjasama antara ulama dan umara. Syekh Muhammad berdakwah. Al-Imam Muhammad ya, Ibn Saud melindungi dari belakang. Ya. Ketika di situ ada perkara yang hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah, maka Al-Imam Muhammad bin Saud, Amir Muhammad bin Saud inilah yang turun tangan. Gitu ya. Karena di sana tidak semua perkara itu bisa dijalankan oleh seorang ulama, tidak semua. Ya. Tidak ulama itu memiliki otoritas di situ. Yang memiliki otoritas adalah pemerintah. Maka Imam Muhammad ya rahimahullah, beliau mendakwai pemimpin Muhammad bin Saud, sehingga Muhammad bin Saud inilah yang bergerak. Ya. Kemudian orang-orang yang memiliki pemikiran keliru, pemikiran yang tidak pernah ada pada masa para ulama salafus saleh, pada masa sahabat, tabi'in, tabi'in, pemikiran yang sudah betul-betul rusak, yang telah ijma para ulama mengatakan itu pemikiran yang rusak, ini didakwai, dinasihati oleh Syekh Muhammad. Kalau kita melihat misalkan kitab Ad-Durarus Saniyah, yang itu kalau tidak salah berapa? 12 jilid tidak salah. Nah, itu diterangkan bagaimana dakwah beliau terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran keliru, pemikiran menyimpang. Bukan penyimpangan yang ringan, tapi penyimpangan yang berat. Dinasihati oleh beliau, ditegakkan hujah. Al-Quran bilang gini, sunnahnya demikian. Ini loh ada kitab ulama mengatakan seperti ini. Ya. Beliau mengatakan ini loh dalam kitab Al-Iqna disebutkan seperti ini. Perbuatan ini adalah kekufuran. Anda menerima atau tidak? Ya. Ketika misalkan dia tidak ketika dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ada konsekuensi di belakang itu. Gitu ya. Inilah dakwah para ulama. Ya. Sehingga tidak seperti yang dikesankan oleh sebagian orang bahwa Syekh Muhammad ini adalah seorang yang keras. Ya. Seorang yang membabi buta, babat sana, babat sini. Ya. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, "Oh, ini mengajarkan kekerasan." Tidak. Lihat bagaimana dakwah beliau, mengajak orang didakwai kepada tauhid. Kalau misalkan orang ini tidak mau, padahal sudah jelas hujahnya, ya, kita para ulama terdahulu pun juga sudah dihadirkan, maka Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengajak kepada Amir Muhammad bin Saud, pemerintah. Amir Muhammad bin Saud inilah yang menghukum. Gitu ya. Jadi tidak mungkin dikatakan kekerasan, anarkisme, tidak mungkin. Gitu ya. Sama dengan misalkan di sini kita lapor ini ada penjual minuman keras. Lapor kemana? Polisi. Polisi menangkap, disita semuanya, dihancurkan, anarkisme atau bukan?
Tentu bukan. Ini prosedural namanya. Gitu ya. Ini sekelumit tentang dakwah Syekh Muhammad, dan beliau terus berdakwah sampai meninggalnya beliau rahimahullahu taala. Dan terdapat pujian dari para ulama besar, mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu, tapi bisa dilihat di apa yang dikumpulkan oleh sebagian dari guru-guru kami yang disebutkan oleh Al-Ustadz Sofyan Khalid Rurai. Alhamdulillah sudah kita kopikan di blog pribadi kami di alkendali.blogspot.com. Di situ bisa dilihat pujian para ulama ahli sunnati wal jamaah terhadap Syekh Muhammad, penulis kitab Tauhid, yang intinya beliau adalah seorang alim, seorang yang baik, seorang yang lurus akidahnya. Di antara yang memuji adalah Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, yang ini dipakai di pondok-pondok Indonesia pun banyak, ya, baik yang tradisional ataupun yang modern. Itu Nailul Autar ada. Penulisnya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani memuji Syekh Muhammad. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, ini beliau juga memuji Syekh Muhammad. Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Kalau ngaji Bulughul Maram tanpa Subulus Salam, panjenengan tidak bisa untuk memahaminya. Hadis-hadis saja, gitu ya. Kemudian juga, ya, ulama-ulama yang lain dari Mesir, Syekh Hamid Al-Faqih, ya. Kemudian ulama yang cukup terkenal di sebagian masyarakat di sini di Indonesia, seorang yang menginspirasi, ya, salah seorang pembaharu di Indonesia ini, ya, ulama itu adalah bernama Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha ini sangat memuji Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid. Dan Syekh Muhammad Rashid Ridha ini adalah sosok ulama yang sangat mempengaruhi gerakan dan pemikiran serta pemahamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Ini Syekh Muhammad Rashid Ridha memuji kitab Tauhid. Kemudian memuji Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian juga para ulama yang sekarang cukup terkenal, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini juga memuji Syekh Muhammad At-Tamimi. Memuji beliau seorang alim, ya, seorang yang lurus akidahnya, seorang yang mengajak manusia untuk mengembalikan urusan agama mereka kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dari sini Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan, kita mantap, gitu ya. Untuk mengkaji kitab itu mantap. Ya, pengarangnya sudah jelas tadi. Ya, ulama betul. Kitabnya sendiri, ya, sangat mendapatkan perhatian di kalangan para ulama. Ya, ulama-ulama setelah beliau. Seperti dibuktikan dengan para ulama membuat syarah, penjelasan. Kalau panjenengan lihat di sini semua, ini hanya Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, kemudian ucapan para ulama terdahulu, ucapan sahabat. Gitu kan? Nah, di antara sambutan baik para ulama rahimahumullah terhadap kitab Tauhid, mereka membuat syarahnya, membuat penjelasannya. Di antara syarah tersebut mungkin ada yang tertarik untuk membelinya, Taisirul Azizil Hamid. Taisirul Azizil Hamid. Itu syarah pertama kitab Tauhid. Itu masih kalau tidak salah cucunya Syekh Muhammad. Kemudian diringkas, ya, oleh Syekh Abdurrahman. Kitabnya judulnya Fathul Majid. Fathul Majid. Ini dua kitab ini paling utama di dalam menjelaskan kitab Tauhid. Kalau ulama-ulama kontemporer, ya, ada kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin. 2 jilid tebal segini-segini. Ya. Ada juga kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid karya Syekhina Dr. Shalih Al-Fauzan. Termasuk ini juga kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ini syarahnya segini, matanya segini. Ya. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekhina, gurunya guru kami, Dr. Shalih Al-Fauzan, bukan guru saya. Ya, kalau guru saya bilang Syekhina, ya. Tapi karena Syekhuna, karena ini gurunya guru kami. Ya, alhamdulillah muridnya beliau pernah kita berguru kepada salah seorang muridnya beliau penulis ini. Ya. Nah, sebetulnya kemarin ada miskomunikasi yang di-download ini ya Mas ya. Al-Mulakhas. Al-Mulakhas ini kita nanti di bab seperti yang antum lihat. Babnya ada 66. Ada 66. Ya. 66 itu
kalau satu pertemuan satu bab berarti kita selesai 66 bulan. 66 bulan itu berapa tahun? Nah, ini kalau matannya saja. Kalau pakai syarah, ya 1 jam itu kadang seperti di Kaliwungu, satu bab itu tidak selesai. Ya makanya ini hampir 2 tahun itu baru sampai bab 22 pakai ini. Maka lama, oleh karenanya saya berpikir sudah kasih matannya saja. Insya Allah kita sarikan penjelasan dari kitab-kitab syarah yang tadi saya sebutkan tadi. Ada Al-Jadid, ada yang lain sebagainya. Ya, Kitab Tauhid ini sendiri dipuji oleh salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat, Bapak Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Saya dengar sendiri ungkapan beliau bahwa Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad adalah inspirasi dan pegangan bagi orang-orang yang hendak memurnikan tauhid dan akidah. Gitu ya. Nah, ini bisa dicatat. Dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, salah seorang ketuanya bilang, Kitab Tauhid adalah, ya karya Syekh Muhammad ini adalah merupakan inspirasi dan pegangan bagi orang yang hendak memurnikan akidah Islamnya, memurnikan tauhid. Semakin mantap ya. Oke. Masih banyak. Kita masuk saja biar tidak terlalu berbelit-belit. Kitab ini ada 66 bab. 66 bab plus muqaddimah, ya, atau pengantar awal-awalnya. Halaman yang kedua. Bab 1 ada di bagian bawahnya. Atasnya tertulis Kitab Tauhid. Ya, itu hakikatnya adalah menjelaskan tentang tauhid dan hakikat tauhid. Ya, tauhid dan hakikat tauhid. Nah, Kitab Tauhid ini, ya, kandungannya pertama, ya, pada bab pertama penulis menjelaskan, atau pada muqaddimah penulis menjelaskan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Ya, Kitab Tauhid, kemudian di situ ada dalil-dalilnya. Itu adalah satu bentuk penjelasan tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Adapun bab yang ke-1 dan yang kedua ini menerangkan tentang keistimewaan tauhid, ya, dan pahala yang diperoleh darinya. Bab 1 dan bab yang kedua menerangkan tentang apa? Keistimewaan tauhid, ya, dan pahala bagi orang yang akan diperoleh bagi orang yang merealisasikannya. Maka bab 1 babnya apa? Fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang akan terhapuskan dengan sebab tauhid. Ya. Kemudian bab yang kedua, ya, ini sama masih. Bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang betul-betul merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Enak ya. Cuman nanti bagaimana bentuk merealisasikan tauhid itu yang harus kita gali. Ini 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Ya. 1, 2, kemudian bab yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini mengingatkan agar takut terhadap perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Mengingatkan agar seseorang itu takut dari perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Maka babnya babul khauf minasyirki. Bab khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Gitu ya. Nah, dan seterusnya nanti akan disebutkan, ya, tentang hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seseorang atau bahkan bisa membatalkan tauhid seseorang. Maka di dalam Kitab Tauhid nanti akan dibahas tentang bab menyembelih untuk selain Allah. Nanti akan dibahas bab tentang istighosah. Bagaimana istighosah itu? Ya, nanti akan dibahas tentang bab sihir, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti. Ya, ini istighosah masih bab lama, ini berapa bulan lagi. Jadi diharapkan nanti misalkan ada pertanyaan yang mengandung unsur kesabaran. Apa maksudnya? Jangan kalau belum masuk pembahasannya, ya jangan ditanyakan. Tapi kalau sudah mendesak, ya monggo, ya tidak ada masalah. Oke, kita masuk saja. Kitab Tauhid, metodologinya saya bukan beritahu, ya, saya kasih informasi metodologi kajian kita, ya. Sebagian dari antum saya minta ada yang membaca. 1,
Kemudian nanti setelah itu kita baca ulang, kita terjemahkan dan kita syarah ya seperlunya. Oke. Kitabut Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala man yaqra. Siapa yang mau baca? Ya, siapa? Ya. Biar betul apa ya istilahnya ngaji gitu ya. Ya, ngaji dibaca dulu. Ayo siapa? Ahlul Bait apa ini? Ahlul Bait kayaknya. Ahlul Bait. Benar. Nah, al-akhar yang lain meneruskan. Ah, ini bisa-bisa urut ini nanti. Qul ta'alau. Ya, al-akhar yang lain selanjutnya. Ketemu ya. Alal ibad. Alla yu'adziba man la yusyriku. Afala ubashirun nas. La tubashirhum. Ya, akhrajahu fi sahihain. Ya.
Kitabut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qauluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an man arada ayanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qaulihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Naam, al-ayat. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas qala la tubashirhum fayattaqilu akhrajahu fi sahihain. Ya, ini berapa ayat ini? Nah, ini kitab tauhid isinya kayak gini aslinya. Ya, cuman ayat hadis gitu kan. Nah, sebetulnya ada kesimpulan yang disebutkan oleh penulis, tetapi itu terlalu panjang, sulit untuk kita menghafal, ya, sehingga kita cukupkan dengan nususnya, nas-nasnya, dalil-dalilnya saja. Ya, nanti kesimpulan-kesimpulan penulis itu masuk ke syarah, masuk ke penjelasan. Ya, Kitabut Tauhid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita jelaskan dari bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah itu dari dua kata, huruf ba sendiri, kemudian ismi, ya, kemudian lafdzul jalalah, tiga ya, huruf ba, ismi dan lafdzul jalalah. Bismillah, ya, ba di situ bermakna al-isti'anah, sehingga maknanya apa? Ya, aku meminta tolong dengan seluruh nama Allah. Ya, Bismillah itu bermakna apa? Aku meminta tolong dengan seluruh nama Allah. Tidak hanya satu nama saja. Ya. Karena kata ismu, ya, dia disandarkan atau dia digandengkan ke lafdzul jalalah Allah. Ya. Dan ini dalam kaidah ilmu bahasa ini bermakna semua. Ya. Tidak dikatakan bismillah dengan satu nama Allah, tidak. Tapi bismillah dengan seluruh nama-nama Allah. Jadi ketika seseorang itu sebelum memulai aktivitas dia membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti ya dia telah apa? Memohon pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk aktivitasnya. Ya. Kemudian kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman bermakna dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, Ar-Rahman itu salah satu nama Allah yang maknanya yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya. Rahmat yang luas itu nampak pada alam semesta. Nampak kepada kaum mukminin, nampak kepada orang-orang kafir, nampak kepada binatang-binatang dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ya, itu terkandung dalam nama apa? Ar-Rahman. Gitu ya. Adapun Ar-Rahim bermakna dzur rahmati, ya, atau bermakna yang merahmati khusus untuk kaum mukminin. Ya, Ar-Rahim itu maknanya ya, yang merahmati apa? Khusus untuk kaum mukminin. Gitu. Nah, jadi akar kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama, Bapak. Rahmat. Kasih sayang, sama. Cuman Ar-Rahman ya, ini mengandung makna Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim ini rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman.
Difahami ya? Kalau Ar-Rahman ini rahmat Allah umum untuk seluruh makhluk. Yang kafir juga dapat rahmat. Tetapi kalau Ar-Rahim itu khusus untuk siapa? Orang yang beriman. Kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia terhadap kaum mukminin saja memiliki sikap rahim. Ya, bil mu'minina. Dalam ayat tidak disebutkan wa kana rahima bil mu'minin, tidak. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini didahulukan bil mu'mininnya. Dalam kaidah ilmu nahwu, susunan yang semacam itu bermakna hasar, pembatasan. Jadi rahim itu adalah apa? Sifat atau nama yang mengandung makna sifat rahmat Allah khusus untuk siapa? Kaum yang beriman. Gitu. Nah, dan ini disunnahkan kita membaca ya bismillah pada setiap aktivitas yang positif. Ya, makanya sebelum nulis surat yang positif pakai bismillah. Ya, mau melakukan apa pakai baca bismillah. Tetapi kalau negatif ya jangan bismillah. Ya, surat cinta bismillah. Gitu ya. Kalau surat lamaran boleh. Ya, kalau surat cinta sama istrinya boleh kata Ustaz Muhammad tadi. Ya, jadi kalau yang positif saja bismillah. Tapi kalau yang negatif jangan. Ya, apalagi bismillah saya membunuh kamu. Ya, nah, itu tidak benar. Kemudian kitab tauhid, kitab artinya ya satu yang tertulis, satu kumpulan yang tertulis, kitab. At-tauhid ya, ini ingin mengisyaratkan kitab ini mengulas ya apa di dalamnya terdapat pembahasan tentang tauhid. Tulisan-tulisan yang terkait dengan tauhid. Gitu ya. Kitab tauhid, kenapa disebutkan kitab tauhid? Ya, ini adalah satu tulisan ya, satu buku yang di dalamnya mengulas tentang apa? Tauhid. Nah, sekarang kita waktu yang tersisa ini membahas satu saja. Apa itu tauhid? Ini belum masuk ini syarah ini. Ya. Tauhid ya, secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya, secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ini Bapak, inilah ta'rifat. Ya, ini harus diambil. Ta'rifat apa? Definisi. Tauhid pengertiannya, definisinya lughatan secara bahasa adalah dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kalau ilmu sharaf mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, saya hasung lagi ini belajar bahasa Arabnya. Ya, yang berhenti dijalankan lagi. Ya, artinya apa? Wahada yuwahidu tauhidan artinya ya ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu untuk yang satu. Menjadikan sesuatu untuk apa? Yang satu. Kapan kita menjadikan sesuatu untuk yang satu, maka secara bahasa kita telah mentauhidkan seseorang tersebut. Contohnya, ini masih secara bahasa. Ya, saya ambil contoh. Ya, mentauhidkan istri. Mungkin tidak pernah ada terdengar mentauhidkan kok istri gitu ya. Ya, menjadikan ya posisi istri hanya untuk seorang perempuan yang ada di samping kita misalkan. Paham ya maksudnya ya? Menjadikan posisi istri hanya untuk siapa? Perempuan yang sekarang ada di samping kita, istrinya panjenengan. Ya. Nah, itu secara bahasa dikatakan tauhid. Nah, ada hubungan antara definisi secara bahasa dengan secara istilah. Nanti akan nampak secara istilah tauhid itu gambaran globalnya ya, dia meyakini yang berhak diibadai itu hanya Allah. Ya kan? Ada kesamaan kan? Dia mengatakan kedudukan istri hanya untuk kamu misalkan. Ya, itu secara tauhid ya, secara bahasa disebut apa? Tauhid secara bahasa. Gitu ya. Nanti hubungannya dengan secara istilah, kalau secara istilah tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Ya, mengesahkan Allah Ta'ala dalam perkara yang khusus untuknya. Ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dalam perkara yang khusus
untuknya. Kalau itu khusus untuk Allah, dia berikan kepada Allah saja, berarti dia telah apa? Bertauhid. Hampir sama ya dengan, ada hubungannya ya dengan definisi secara bahasa ya. Menjadikan sesuatu untuk yang satu. Menjadikan perkara yang khusus untuk Allah, hanya untuk Allah saja. Kapan dia telah melakukan hal itu, berarti dia telah apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Kapan dia memberikan kekhususan-kekhususan yang harusnya untuk Allah dia berikan kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Karena definisi tauhid, ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bima yahtassu bihi, dengan perkara yang khusus untuk Allah. Sekarang pertanyaannya, perkara yang khusus untuk Allah itu apa? Gitu ya. Nah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, beliau terangkan perkara yang khusus untuk Allah itu ada 3. Dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal al-asma' was sifat. Ya, dalam hal apa? Rububiyah, kemudian uluhiyah, dan dalam hal al-asma' was sifat. Ya. Itu adalah 3 perkara yang khusus untuk Allah Ta'ala. Kapan mereka memberikan 3 hal ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, hanya untuk Allah, berarti dia telah mentauhidkan Allah. Sederhana. Nah, sekarang kita satu persatu kita ambil. Ya, rububiyah, apa maksudnya? Nanti ada istilah Bapak Ibu sekalian, tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, ini ya, taqasim tadi. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Ya, ar-rububiyah ya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal pertama, penciptaan, al-khalqu. Yang kedua, al-milku, kekuasaan alam semesta. Yang ketiga, at-tadbiru, penguasaan pengaturan alam semesta. Ini yang terkandung di dalam kata rububiyah, penciptaan, pengaturan, dan penguasaan alam semesta. Ya. Sehingga orang dikatakan mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, yang ini merupakan kekhususan Allah, adalah tatkala dia meyakini Allah lah satu-satunya yang mencipta, Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah lah satu-satunya yang menguasai alam semesta. Gitu ya. Karena inilah rububiyah, perkara yang khusus untuk Allah, mencipta, mengatur, menguasai. Kapan dia berikan ini 3 ini untuk Allah, berarti dia telah apa? Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tapi lupa ini ayatnya. Ya, dari ayat berapa saya lupa. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Berhabis. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya dialah yang mencipta dan yang mengatur. Ya, nanti bisa dicek Bapak di pembahasan tentang itu, penjelasan ringkas tauhid di blog saya ada saya sebutkan dalilnya juga. Ya. Nah, ala lahul khalqu wal amru. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur satu-satunya. Kemudian dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Maha suci Allah yang kekuasaan alam semesta hanya di tangannya. Gitu ya. Ini apa? Al-milku, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan hanya milik Allah Ta'ala satu-satunya. Inilah yang namanya rububiyah. Ya, jadi orang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah adalah tatkala dia meyakini Allah lah satu-satunya mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Ya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Termasuk dari kekhususan Allah ada dalam hal uluhiyah. Ya. Nah, dalam hal uluhiyah apa maksudnya? Tauhid dalam hal uluhiyah maksudnya adalah ifradullahi ta'ala bila ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena termasuk kekhususan Allah adalah hak untuk diberikan apa?
ibadah. Maka kapan dia memberikan ibadah hanya kepada Allah, berarti dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Kapan dia berikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Gitu. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat artinya meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. Yang di situ ada kaidah-kaidah sendiri di dalam memahaminya. Ini secara globalnya saja. Insya Allah pada kajian-kajian yang berjalan kita akan singgung, ya, karena harus detail ya. Kalau misalkan terburu-buru, ya ini malah nanti jadi runyam buyar semuanya. Ya, jadi kurang lebihnya tauhid terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat inilah yang merupakan kekhususan siapa? Allah Ta'ala. Kalau tadi dikatakan definisi tauhid mengesahkan Allah Ta'ala dalam perkara yang khusus untuk Allah, berarti dia harus memberikan 3 perkara ini untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Difahami ya? Dan tauhid yang pertama ini diyakini oleh musyrikin. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini tauhid jenis yang pertama. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi, tatkala mereka diminta untuk mengucapkan mengakui Allah pencipta, oke. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Ya. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka akan mengatakan Allah. Ini musyrik. Tauhid yang pertama mau, Bapak Ibu. Tauhid yang pertama rububiyah mau. Ya. Siapa mencipta kamu satu-satunya? Allah. Yang menguasai alam semesta satu Allah. Mau. Tetapi tauhid yang kedua ini yang mereka sangat antipati. Suruh beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, enggak mau. Ya. Ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, ya. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah ini, yakni maksudnya Nabi Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak itu, ya, hanya satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini betul-betul sesuatu yang mengherankan. Enggak mau ya kan? Enggak mau. Dianggap aneh. Ya, suruh ibadah hanya kepada Allah saja aneh menurutnya. Nah, nanti akan dirinci ibadah itu apa banyak, enggak cuma sujud rukuk, enggak. Doa juga ibadah, tawakal juga ibadah, istighosah juga ibadah. Kok ketawa ini dengar sedikit. Ya. Ya, ada isti'anah juga ibadah, tawasul itu juga ada ibadah. Nah di situ siapa yang beribadah? Ya, kalau orang musyrikin tidak mau dia beribadah hanya kepada Allah, tidak mau. Ya. Ucapan dia yang lebih pedas lagi kaum musyrikin pada masa Nabi. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastabirun wa yaqulun inna latariku alihatina li syairin majnun. Dulu ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menyombongkan diri dan mengatakan, ya, dan mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ini musyrikin. Ya, sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita mengetahui 3 jenis tauhid, pembahasan tauhid yang mana yang dikaji di dalam kitab tauhid? Pembahasan tauhid yang paling utama, yang paling porsi terbesar dalam kitab tauhid ini adalah kajian tentang jenis tauhid yang kedua. Tauhid uluhiyah. Bagaimana seseorang itu betul-betul memurnikan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena di masa beliau penyimpangan terbanyak terjadi pada tauhid uluhiyah, sebagaimana pada masa para rasul. Pada masa Syekh Muhammad tahun 1115 kurang lebihnya, ini kaum muslimin di daerah beliau banyak yang salah, keliru, menyimpang dalam hal tauhid uluhiyah. Sampai ada yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Gitu ya. Ini penyimpangan dalam hal tauhid apa? Uluhiyah. Maka beliau memfokuskan, ya, pembahasan tauhid di dalam kitab ini pada tauhid uluhiyah. Walaupun nanti juga menyinggung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah, tetapi sangat sedikit.
Ya. Karena para ulama itu seperti itu, ya, mereka membahas perkara yang paling urgen, paling penting. Di masa ini, ya, banyak juga orang yang keliru dalam apa? Masalah tauhid uluhiyah. Seperti apa? Nanti akan masuk menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih dalam rangka pengagungan untuk selain Allah, ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ada sebagian orang yang tidak tahu hukumnya menyembelih untuk selain Allah, ya. Sedekah apa? Bumi. Sedekahnya bagus, ya. Tapi kalau sudah dikasih yang lain, jadi ada sedikit menyembelih untuk pengagungan. Misalkan di laut sana, di pantai, ya, kerbonya ndas apa? Ndas atau apa itu? Kepala, ya. Kepala kerbonya dilarung, disembelih dulu. Nah, itu termasuk dari kesalahan dalam hal tauhid uluhiyah. Ini nanti insya Allah yang akan kita kaji sebulan sekali, pembahasan tentang hal-hal semacam ini nanti akan masuk, sabar. Ya, maka pertanyaannya pertanyaan yang mengandung unsur kesabaran. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, ini 66 bab loh, Pak. Ya, berapa tahun tadi? Ya, oke ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Maaf ini agak masalahnya ada masalah sedikit. Ya. Kesini perjuangan juga. Ya, qadarullah agak kurang enak badan. Jadi mungkin kurang maksimal juga. Naktafi ila hadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kebenaran semua dari Allah Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan, Pak? Syukran jazakallah khairan, Ustaz. Kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya dan bagi akhwat bisa mengirimkan pesan singkat kami di 0823 1326 2940. Silakan untuk yang bertanya. Ya, ada pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang masih yakin dengan dukun yang berkedok kiai, yang seakan mengajarkan zikir-zikir Islami? Ya. Ini pertanyaan seputar kikun kemarin. Kikun atau uskun? Ya, kiai dukun atau ustadz dukun. Dan ini memang realitanya ada. Bagaimana menjelaskannya? Ya, menjelaskannya kita harus pelajari dulu hakikat perdukunan. Bukan kita belajar dukun, bukan. Ya, tetapi mempelajari hakikat perdukunan. Nanti di dalam kitab tauhid akan masuk. Ya, dukun salah satu cirinya sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah saya lupa itu. Siapa yang mengklaim ya man yukhbiru ma fi dhamir. Ya, orang yang mengabarkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya, misalkan dia datang, ya, oh saya sudah tahu keperluan kamu. Ya, kalau dia mengatakan seperti saya sudah tahu keperluan kamu, berarti dia dukun. Termasuk juga orang yang mengabarkan tahu perkara yang akan datang. Itu juga dukun. Ya. Oh kamu ini kalau nikah sama si fulan, ya kamu ndak langgeng. Ya, kalau kamu nikah sama si Alan ndak langgeng. Ya. Kamu itu wetonnya sekian kalau ndak langgeng. Nah, ini dukun. Di antara dukun, ciri dukun ya adalah orang yang mengaku mengetahui di mana tempat hilangnya suatu barang. Nah, ya. Nah, ini bukan polisi tahu di sana, bukan. Ya, orang menggunakan muqaddimat, pendahuluan, ritual, zikir-zikir atau bacaan tertentu untuk dia mengatakan saya tahu barang kamu yang hilang di mana. Kan gitu ya. Kadang kan gitu. Wah, emas saya hilang. Bukan emas suami maksudnya. Ya, kalung emas saya hilang. Ya, gimana nih? Bawa ke situ, Pak siapa? Misalkan ada Pak Kikun, ya. Di sana kemudian oh pencurinya adalah si fulan. Ini amalan dukun. Tidak pernah Imam Syafi'i tahu seperti itu. Ya. Imam Syafi'i penulis Al-Um tidak tahu hal seperti itu. Ya. Imam Nawawi tidak tahu. Ya, jadi untuk menjelaskan tentang orang, menjelaskan kepada orang yang masih yakin dengan dukun yang berkedok kiai, kita katakan ya, apakah ya Anda yakin? Ya, kita tanya bagaimana prakteknya orang itu. Ya, kalau misalkan orang itu terkenal, ya bisa memberitahu mana barang yang hilang. Ya, orang itu terkenal bisa mengetahui yang akan datang, ya meramalkan.
ya bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kan kadang gitu, ada sampai di daerah saya di Kabupaten Kendal sana, di Kendal bagian tengah, ada yang mengatakan, oh orang ini sudah tahu kalau kamu kok berniat nggak baik sama orang ini, dia nggak mau nemui kamu. Ya kan, orang itu sudah tahu. Kamu lambat nunggu 24 jam nggak akan ditemui kalau kamu niatnya jelek. Imam Syafi'i tidak bisa seperti itu, gitu ya, tidak bisa seperti itu. Ya, Nabi Muhammad SAW itu diracun bisa, gitu ya, sama orang Yahudi. Ya. Nah ini ada orang yang ngakunya seorang tokoh agama, ya. Kalau ada orang berniat buruk yang tidak bisa nemui, ini dari mana? Nah ini amalan apa? Dukun. Jadi diketahui dulu ciri-ciri dari dukun, dan memang ini realita yang ada. MUI pun juga menfatwakan sebagian orang yang berprofesi menampakkan diri sebagai kiai atau ustadz ternyata juga apa? Melakukan praktek perdukunan. Wallahu a'lam. Silakan yang ingin bertanya kembali. Ya. Gimana, Mas? Ya, pembagian tauhid terbagi menjadi 3. Dikatakan ada yang mengatakan itu mengadopsi dari pemahaman Trinitas, gitu ya. Nah ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Pembagian tauhid terbagi menjadi 3 itu berdasarkan istiqra, ya, berdasarkan penelitian dan berdasarkan tadabbur, memahami Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Nah kemudian permasalahan tauhid terbagi menjadi 3. Ya ini perlu saya terangkan. Sebagian orang menganggap bahwa ini adalah pembagian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama atau orang-orang yang sefaham dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim dan lain sebagainya. Ini satu hal yang keliru. Karena para ulama sebelum beliau, jauh sebelum beliau, ini sudah menjelaskan tentang pembagian tauhid terbagi menjadi 3. Ya. Seperti Al-Imam Abu Abdillah Ubaidillah Ibnu Muhammad Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali yang meninggal pada tahun 387, ya. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firaqil Madmumah, dalam kitab itu beliau mengatakan, ya, anna aslal imani billah alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bi thalathatu asya'. Bisa diperhatikan biar nanti bisa menjawab orang yang melontarkan syubhat tadi. Ya, kata beliau, pokok keimanan kepada Allah yang wajib untuk diyakini seorang makhluk, ya, untuk ditetapkan atau agar supaya dia bisa menetapkan keimanan kepada Allah itu ada 3. Jadi perkara yang harus diyakini oleh siapapun dari makhluk, oleh manusia, ya, terkait dengan keimanan kepada Allah Ta'ala itu ada 3. Pertama, ayat takid al-abdu rabbaniyatu, seorang hamba meyakini rububiyah Allah. 1. Yang kedua, ayat takid wahdaniyatu, dia meyakini uluhiyah Allah, keesaan Allah dalam hal beribadah. Yang ketiga, dia meyakini Allah Ta'ala itu memiliki sifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari. Ya, saya nukilkan juga terjemahannya di dalam artikel itu yang ada di blog. Itu meninggal pada tahun 387 Hijriah. Ya, dan ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meyakininya. Jadi itu Bapak sekalian, Bapak Ibu, tidak benar orang mengatakan itu diadopsi dari keyakinan Trinitas. Kalau Trinitas Tuhannya 3, ya. Ini Allah satu-satunya. Ya, dalam hal ibadah kita serahkan ke Allah, sifat-sifat kita yakini milik Allah, rububiyah juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu maghrib, ya, ini agak molor juga, wallahu a'lam. Ya, naktafi ila hadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.